Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang pesan dari semesta tentang percintaan kamu di masa depan. Pilihannya ada dua, seperti biasa kalau cinta-cintaan kebanyakan aku pilihannya cuma dua. Kenapa? Karena hubungan antara dua umat manusia. Jadi, pilihan pertama ada stone yang ini, The Spirit. Pilihan pertama, ini pilihan kedua, ada stone yang ini. Pertama, kedua. Jadi pilihlah dengan intuisi. Aku disclaimer dulu kalau this is collective reading diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi saat pembacaan banyak orang itu pasti akan bisa energinya tercampur. Jadi bisa vice versa, bisa resa, bisa tidak. So, aku meminta dirimu untuk bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Jadi kamu juga harus tahu realita kamu seperti apa. Kamu proses dan jadikan ini sebagai alat bantu untuk bisa memahami kehidupan kamu sendiri. Jika kamu mau pesan yang memang diperuntukkan untuk kamu, bisa book personal reading. Tapi kalau kamu memang mau pesan secara general seperti ini, gunakan intuisi. Intuisi pasti akan memberitahu kamu harus pilih yang mana. Ada orang yang menggunakan bantuan ini, batu. Ada orang yang menggunakan number 1 atau 2, atau ada orang yang memang rasa terpanggil aja. Bisa lewat bisikan, bisa lewat visualisasi. Salah satunya bisa visualisasi datang ke aku, nanti bisa aku yang tunjukkan atau kamu yang ngambil sendiri yang mana. So, untuk kalian butuh energi healing, sit back, relax, enjoy the video, nikmatin suara aku, nikmatin energinya. Jadi kalau udah ngerasa merem-merem dan ngantuk, berarti energinya bekerja. Oke, jangan dilawan, dinikmatin. So, kita bakalan langsung aja ke pilihan pertama. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Oke? Oke. Halo semua, untuk pilihan pertama, jadi aku bacain dulu tentang energi kamu seperti biasa. Aku cek dulu energi kamu, baru nanti kita lihat energi the future tentang percintaan seperti apa. There's great guide, angel of power like that in Genesis. I'm gonna say may ghost I can speak the truth, give information and protection to certain people who pick the choices number one. Tell me about their current energy right now. Thank you. Di sini ada the Ten of Cups and then ada the Eight of Swords. Kalian adalah orang-orang dengan energi water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada juga Libra, Gemini, Aquarius. Aku mau ngomong Aries, cuman ini adalah orang-orang yang punya elemen itu. Jadi punya elemen air sign sama water sign di birth chart. Jadi harus tahu birth chart sendiri, oke? Punya optimisme, karena memang kamu memiliki sebuah standar. Datangnya dari mana? Bisa dari keluarga, bisa dari sebuah pemahaman, oh bagi kamu perfect family itu kayak gini gitu. Jadi dari the Ten of Cups sendiri, ini kan sebuah keharmonisan. Tapi to be honest, kalau misal kamu lagi sendiri, kamu ngerasa cemas. Cemasnya apakah aku bisa ngeraih mimpi aku atau enggak ya? Keadaannya seperti itu. Jadi kalau kamu di luar sana atau kamu lagi ngobrol sama keluarga, kamu bakalan fine-fine aja. Kamu nunjukin sisi kamu yang paling positif. Tapi kalau saat sendiri, aduh, gimana cara untuk mewujudkan mimpiku gitu. Ini wajar. Orang-orang kayak gini di fasenya wajar. Kenapa? Karena kita itu biasanya terjebak sama limiting expectation dari orang-orang sekitar, dari society kita. Social life kita mengatakan kita harus nikah umur segini. Kalau perempuan nikah jangan lama-lama, atau kalau udah punya ini dan itu harus punya ini gitu loh. Jadi kadang-kadang itu yang menjebak diri kita sendiri. Akhirnya kepatri lah gitu loh. Ketanam di kepala kita kalau itu yang benar. Ternyata kalau secara benarnya, secara yang memang harusnya kamu jalanin adalah kamu creating sendiri your own role. Cara kamu untuk menikmati hidup itu tidak bisa ditanamin sama orang lain. Kita boleh mencontoh dan boleh berinspirasi, tapi kita tidak bisa sama jalannya. Setiap orang jalannya pasti beda-beda. Selain fingerprints, everyone punya fingerprints beda, masa iya jalannya sama semua, ya kan? Message for you.
Ini bebaskan diri kamu dari penjara-penjara yang dibuat sama kepala sendiri atau ekspektasi atau pemikiran sendiri. Overthinking too much itu bakalan membuat dirimu merasa kurang, terjebak. Nanti yang lama-lama punya optimismenya turun. Dari sini and the Aura's Cosmic Getaway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring. Jadi, di sini kan ada perubahan. Yang namanya otak manusia dan pikiran manusia itu works wonder, kayak keajaiban. Jadi be careful sama apa yang kamu pikirin. When you think about positive thing, jadi saat kamu memikirkan hal positif, itu pasti akan jadi positif. Sama, kamu akan juga memanifestasikan hal negatif jika kamu mikirin hal negatif. So kita bakal lihat perubahannya di love life kamu. Di love life di sini aku ngelihatnya untuk beberapa ya, sudah ada gambaran lah kamu apa di future. Cuman kebanyakan di sini balik lagi soal ekspektasi. Kita lihat ke depannya. There's spread guide, angel of power like I think it says. Give permission and protection to see through people who pick choices number one. Tell me about their love life in the future atau their energy in the future. Their energy about their love energy in the future. Ada the Nine of Swords dari 8 ke 9. Jadi kalau semakin banyak menghabiskan waktu di malam hari mikirin hal yang harusnya nggak dipikirin, kamu akan terdorong untuk fase healing. Jadi di sini kalau ngomongin soal keadaan di masa depan, emang akan pusing, karena pusingnya lebih banyak karena balik lagi ekspektasi nggak bisa diruntuhkan dan ego masih nggak bisa diruntuhkan. Di sini ada kesulitan tidur untuk mikirin masa depan seperti apa, but yang perlu kamu tahu, saat kamu worrying sesuatu yang belum kejadian, kamu sama aja kayak kecemasannya jadi berkali-kali lipat. Kenapa? Sebelum itu terjadi, kamu udah kecemasan duluan, and then kamu akhirnya manifestasi kecemasan tersebut, akhirnya itu kejadian, cemas lagi, and then after that. Jadi banyak blaming yourself. Just be careful sama hal-hal seperti ini ya, nggak usah dipikirin, nggak usah dipenuh-penuhin aja di kepala. Yay, dari energi The Temperance, ini energi Sagittarius. Kalau secara energi ini adalah soal definition atau divinity. Jadi ini ngomongin soal mendapatkan jawaban yang kamu cari. Energi netral, wisdom, kedewasaan. Akhirnya saat yang dari kemarin cemas kapan ini aku bakalan sama siapa, akhirnya berdamai sama diri sendiri untuk tidak banyak nge-push dirimu. Dari energi The Temperance ini juga mau balance and moderation ya. Jadi kalau aku lihat lifestyle dan pola pikir kamu soal percintaan, kamu sederhanakan. Kita bakal lihat tentang pesan dari semesta. There's spread guide, angel of power like God. And it says, what will happen in the future? What will happen? Message from the universe about their love life in the future. Pesan dari semesta. Kamu akan ada komunikasi yang intens dengan seseorang. Intensitas komunikasi kamu kadang-kadang bikin overwhelm. Di sini ada Six of Pentacles, you have choices, ada konflik dalam diri sendiri karena kamu punya pilihan. Untuk kalian yang feminine, kalian akan berhubungan sama energi Pisces, Scorpio, Cancer, atau energi water sign yang cukup kuat. Yang energi feminine itu akan mendapatkan atau bertemu sama seseorang yang very understanding. Mau kamu dalam keadaan galau parah, mau kamu keadaan naik turun, mau kamu keadaan keputar-putar di halilintar, dia tetap bisa santai, dia tetap bisa mengayomi dirimu, dia tetap bisa calming dirimu. Untuk kalian yang berhubungan sama feminine, to be honest di sini ada sedikit konflik because kita punya ego ya. Sometimes kamu akan bertemu sama seseorang yang akan menantang egomu. Five of Swords, Five of Wands itu ngomongin soal perubahan. Ini ngomongin soal challenge. Jadi ada yang menantang dirimu, yang aku bilang akan merasa tertantang, akan ada ujian di hubungan percintaan, tapi ini ujiannya seperti untuk
melihat kamu masih punya ego atau enggak, masih ego masih besar atau tidak, because ini ngomongin soal kepuasan diri. Kamu udah punya sesuatu, nanti akan tergoda nih, contohnya akan ada pilihan apa yang akan kamu lakukan. Untuk itu untuk beberapa dari kalian ya. Untuk the rest of you, untuk yang masih single, aku ngelihatnya komunikasi yang akan sangat intens dalam waktu dekat. Dari Six of Pentacle, kamu memberikan perhatian bukan hanya ke satu orang, untuk beberapa orang gitu. So, aku bakalan lihat lagi dari sini deh. There is Spirit Guide, Angel of Unpowered like I think it says. Tell me about the people who pick choices number 1. Love life in the future. Message from the universe about their love life. Ada The Aeroplane. Akan ada sebuah pertemuan sama orang yang mempunyai komitmen. Orang itu akan punya sisi tradisional, dari kamu juga akhirnya akan keikut kedewasaannya. But the Four of Cups, balik lagi, yang Tuhan berikan dan semesta berikan ada, tapi kadang-kadang manusia terpaku sama ekspektasi, akhirnya tidak melihat peluang tersebut. Hati-hati sama sebuah keadaan yang tadi aku bilang, sebuah tantangan. Tantangannya kamu bisa melihat yang benar-benar untuk kamu, atau kamu hanya melihat yang indah-indah saja. Di sini ada Three of Coins. Ini juga ngomongin soal support dari orang-orang sekitar. Tapi yang namanya Three of Coins itu adalah semakin kamu fokus sama karir, kamu fokus sama pengembangan diri. Let's say kamu di karir kamu ingin menanjak lah. Kamu fokus ke situ. Itu bagaikan bagaikan aura yang akan menarik yang diperuntukkan untuk kamu. Jadi di situ aku ngelihatnya kamu akan mendapatkan seseorang yang benar-benar apresiasi tentang apa yang sudah kamu lakukan di kehidupan ini. Dalam arti usaha kamu untuk kehidupan, untuk pekerjaan dan segala macam. Ada Ace of Coins, kamu akan bertemu sama orang baru. If you see di sini Ace Coin-nya itu kayak beanstalk yang naik ke atas. Artinya kamu mendapatkan jalan untuk ngedapetin apa yang mungkin bisa kamu anggap harta. Harta itu bukan secara harafiah uang ya. Ada yang orang itu hartanya adalah cinta sejati dan segala macam. Kamu dapat jalan itu. Tergantung kamu mau manjat atau tidak. Oke? Di sini semesta bilang ada peluang soal percintaan yang tadi aku bilang datangnya dari beberapa orang yang akan ngedeketin kamu, tapi be careful, salah satu dari mereka itu cuma cobaan. The Four of Cups, kalau kamu terlalu terfokus sama hal yang indah-indah aja tanpa kamu melihat yang beneran diperuntukkan untuk kamu. Let's say gini deh, kita terfokus sama glitter nih, oh my god glitternya indah sekali, ternyata di situ di belakang kamu ada diamond. Kamu nggak notice sama diamond itu, kamu nggak ngeh ada diamond ternyata untuk dirimu. Di situ kamu akan rugi sendiri. Di sini ada The Aeroplane. Untuk beberapa dari kalian yang memang sudah punya pasangan, ada step selanjutnya dalam hubungan. Ini menyatukan belief system, menyatukan adat istiadat, menyatukan keluarga dan segala macam. Oke? Kita bakal lihat dari sini ada Nasturtium, Victory and Conquest. He who controls others may be powerful, but he who has mastered himself is a mightier still. Jadi ini disarankan untuk bisa kontrol diri sendiri. Kamu mungkin ngerasa punya power jika kamu bisa mengontrol pasangan kamu. Bisa pasangan kamu harus laporan kamu dari siang sampai malam dan segala macam, kamu ngerasa puas. But yang harusnya bisa kamu kontrol adalah diri kamu sendiri. Apa di diri kita yang sebenarnya itu juga negatif untuk orang lain, gimana cara kita kontrolnya. Ada Honeysuckle, Domestic Happiness, Devoted Affection. I will want thee in my arms, so that the wood, gimana bacanya, would mind the honeysuckle gently and west. Ini
ini kan William Shakespeare ya, jadi ada romansa yang bisa dibilang a little bit cliche. Jadi ini ngomongin soal domestic happiness, which is sesuatu yang sebenarnya simple. Kamu ready gak untuk sesuatu yang simple itu? Sometimes hal yang sebenarnya simple itu bakalan bikin boring, tapi itu yang namanya slow love dan cinta sejati ada esensi untuk itu, dimana yang dibahagiakan bukan hal-hal yang entah itu passion, entah itu spontaneous. Ini sesuatu yang sebenarnya moderate, sederhana gitu. Kamu mampu nggak untuk merasakan itu, merasakan kesederhanaan? So, kita bakal lihat. Aku mau dari sini. There's great guide, angel of power like I think it is message about their love life in the future. Ada trust, the situation is calling for you to have faith. Jadi kamu harus punya faith sama yang di atas, percaya sama yang di atas, kamu akan mendapatkan hal yang terbaik. It's time to disconnect from the world. Ini waktunya kamu nggak banyak dipengaruhi sama sekitaran. Disconnect dari dunia, dimana dunia itu bukan hanya teman-teman, keluarga, tapi juga bisa sosial media. Sometimes kita akan kepengaruh sama sosial media. Hati-hati. Religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Jadi nanti ada spiritual path yang memang beda-beda. Maka yang tadi aku bilang, ini dari harapan ini ngomongin soal persatuan antara bisa dua keyakinan atau dua prinsip yang berbeda. Gimana caranya itu bisa dijembatani? Nanti ada pemahaman kalau tentang apa itu marriage, apa itu prinsipal yang jatuhnya marriage, kepercayaan dan segala macam. Kamu memahami sesuatu, kamu akan bertemu sama orang yang juga memahami sesuatu dan ngobrol di situ dari hati ke hati gimana cara untuk menyatukannya. Oke? Lalu aku bakal lihat the outcome of the situation. There's great guide, angel of power like that. It says, tell me about the outcome of the situation. Message from the universe about the outcome of their connection or their situation. Ada the page of wands, kemungkinan untuk kalian mostly akan dealing sama seseorang yang energetik orangnya, very young energi ya. Ini ada ambition, ada power, lalu ada three of cups. Ini juga lingkungan pertemanan juga akan sangat mempengaruhi. Ada sebuah selebrasi. Ini ada konfirmasi kalau kemungkinan kalian akan berhubungan sama seseorang atau memang sudah berhubungan sama seseorang yang mempunyai usia yang beda atau generasi atau kedewasaan yang beda. Jadi kalau dari Six of Cups itu juga ngomongin soal nostalgia, but ini will start hubungan apapun berdasarkan dari friendship, dari pertemanan. Kalau aku lihat di sini karena ada Queen of Wands, ini saran juga untuk kamu. Kita tahu maunya apa, ya. Cuman kita juga harus tahu cara untuk fleksibel. Kita nggak bisa ngedapetin apapun yang kita mau dalam kehidupan, because when it's come to partnership itu dua orang itu harus satisfy. Dua orang itu harus puas, harus mendapatkan apa yang dibutuhkan masing-masing. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat bantu. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, mau dibuatkan tema ini, kalau bisa bilang aja, aku kak mau temanya ini. Nanti berarti 20 menit temanya tentang ini. So this is your reading. Thank you for watching. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi aku bacain tentang energi kamu dulu, baru energi di masa depan tentang percintaan kamu seperti apa, pesan dari semesta, ya bakalan kayak gimana. Terus spirit guide, angel of power like I think it says, give me permission and protection to see through people who pick choices number 2. Ini warnanya matching sama kartunya. This beautiful stone. Tell me about their current energy right now. The people who pick choices number 2, the blue stone, their current energy right now. Ada the star, kemungkinan kamu orang yang cukup populer, digandrungi, disenangin sama orang-orang sekitar, dicariin sama teman-teman. But the star itu adalah orang-orang dengan energi healing yang besar. Jadi kemungkinan akan ada banyak orang yang membutuhkan perhatian, tapi
let's say in a lower level energi ya, energinya sebenarnya tidak terlalu matching sama diri kamu. Jadi let's say kayak kamu dalam kegelapan punya center terang, pasti yang dekat juga yang orang-orang yang butuh itu. Untuk beberapa dari kalian pernah ngerasain dihianatin, di dimanfaatkan, kebanyakan dimanfaatkan, tapi kamu tidak mengurangi optimisme kamu. Iya, keadaan itu tidak mengurangi optimisme kamu. Dari energi dasar di sini energi Aquarius. Aquarius tuh orang yang tulus banget gitu loh dalam melakukan sesuatu. Jadi ini ada ketulusan dari diri kamu dan keberanian untuk cinta, keberanian untuk maju. Sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Dari energi the star, auranya lagi glowing. Dan di sini kalau dari the Nine of Cups ya, itu adalah orang-orang yang menaruh cinta di apapun yang dia lakukan. Jadi hidupnya itu penuh dengan cinta. Biasanya orang-orang yang juga agak naif soal percintaan. Jadi hati-hati, udah waktunya kamu buat bikin boundaries agar tidak, tadi aku bilang, cuma dimanfaatkan saja energinya. So this says about your future. There's Spirit Guide, Angel One Power like that. And it says, tell me about the people who pick choices number 2, future. Love life or their love energy in the future. Ada The High Priestess sama ada The King of Swords. Kamu akan mendapatkan kejelasan untuk siapa yang berhak mendapatkan perhatian kamu. Dari The High Priestess ini juga ngomongin orang-orang yang intuitive, menggunakan intuisi dalam menentukan sikap, dan kamu juga bisa balance. Saat orang dalam keadaan balance, jadi dia tahu aku posisinya seperti ini. I deserve this, I don't deserve that, gitu. Jadi tahu akan hal itu. And then the High Priestess ini energi Taurus, energi Cancer, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Nanti ada sebuah komunikasi yang bisa dibilang intens ya kalau aku lihat di sini. There's a soul connection between someone. Aku ini lebih seperti keadaan yang feeling like magical. Aku ngelihatnya di sini ada bumbu-bumbu magic ya, bumbu-bumbu magical. Ini bukan sesuatu yang negatif, but sometimes ada beberapa hal dalam kehidupan kan semesta jalannya tuh unik ya. Ada yang kayak miracle, kejadiannya seperti ini. Cuman kalau yang namanya The High Priestess itu energi feminin dan maskulin kamu balance. Jadi kamu akan seperti orang yang like enigma, seperti puzzle, jadi bikin penasaran. Untuk kalian yang feminin, kalian akan menjadi sosok orang yang lebih tertutup, to be honest. Jadi lebih tertutup, lebih menjaga diri. Jadi cuma seadanya, dan itu yang bikin orang-orang craving. Aduh, itu yang bikin orang-orang malah kecanduan. Kalau kalian maskulin, di sini kamu akan menunjukkan wibawamu, menunjukkan siapa dirimu, menunjukkan kejelasanmu. Di situ auramu akan terpancar. So, aku bakal lihat pesan dari semesta. There's Spirit Guide, Angel One Power like that in Garces. The Spirit Guide, Angel One Power life. What like God in Garces. Give me permission and protection to see through people who pick choices number 2. Tell me about message from the universe about their love life. I want to know about message from the universe about their love life. Pesan semesta untuk percintaan dirimu. Ada The Queen of Wands, ada Justice, akan ada keadilan untuk dirimu. Ada The Nine of Wands, their love life and the future. Oke. Kamu terlalu terfokus mencari sebuah kehangatan, tapi sebenarnya kamu bisa memberikan kehangatan sama orang yang, untuk yang orang yang dibutuhkan, untuk orang yang membutuhkan. Cuman dari The Five of Pentacles ini feeling lack saat kamu ngerasa punya banyak. Cuman dari The Queen of Wands itu kelihatan kenapa? Karena sisi kepuasan manusia. Gini, di sini ada Fire Sign Aries lalu Sagittarius, di sini juga ada energi Libra.
Justice itu juga ngomongin soal keadaan balance. Jadi apapun yang berantakan kemarin sekarang akan dibalancing di masa depan. Di sini ada sebuah, balik lagi, karisma kamu akan lebih memancar, tapi aku lihat di sini ada sedikit ketertutupan dan misteri dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena di sini aku masih lihat ada veil, ada tirai, ini juga banyak menutupi si tirainya. Jadi kamu tidak benar-benar nunjukin diri kamu siapa. Yang kamu tunjukin adalah persona lain, di mana persona tersebut memang menarik untuk orang lain, tapi menarik orang-orang yang bisa dibilang bukan seseorang atau energi yang bakalan stay lama gitu. Jadi dari Queen of Wands sendiri ini balik lagi masih ngikutin soal ambisi, passion dan segala macam. But memang terkenalnya adalah Queen of Wands mendapatkan apapun yang dia mau. Di sini powernya besar. Tapi the Nine of Wands, di mana di situ kamu akan juga merasa lelah gitu. Aku lelah nih kayak gini terus gitu. Aku mau cari sesuatu yang lain lah gitu keadaannya. Dari The Nine of Swords di sini kamu akan mendapatkan banyak knowledge yang aku lihat pemahaman soal cinta, pola pikir soal cinta datangnya bukan dari apa yang kamu baca, but memang langsung download ke kepala. Dalam arti kayak ada spiritual message lah. Kita bakal confirm ya tentang message from the universe about your love life. There's Spirit Guide, Angel of Power, Light God, Goddesses. Tell me about the message from the universe. A little bit hard yang ini. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang ini banyak rahasianya dan banyak ketertutupannya. Jadi there's a lot of layer. Yang aku lihat juga kalau orang yang banyak layernya, it means untuk readiness, untuk kesiapan dirinya dia memulai segala sesuatu yang konsepnya berkomitmen juga masih ada sebuah keraguan. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Mau nggak ya? Mau nggak ya? Gitu. Okay. Message about for the people who pick choices number 1 from the universe about their love life. Ada the Five of Swords. Kadang gini, Five of Swords itu nunjukin keadaan dimana kita terlalu ngikutin ego, kita terlalu ngikutin ekspektasi sosial lah, akhirnya terpenjara sendiri, jadi terikat sama keputusan-keputusan yang kita buat. Jadi hati-hati sama keputusan yang kamu buat. Udah mulai harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan atau melihat sebuah kesempatan. The Moon ini ngomongin soal intuisi. Jadi yang aku suka dari The Moon itu pasti nunjukin orang-orang yang memang spiritualnya strong, but also ini adalah resiko dimana saat orang yang menjalani kehidupan spiritual, orang yang terbiasa menggunakan energi atau playing with energi lah, di situ ada kesempatan untuk termanipulasi. Kesempatannya gede banget dibanding orang-orang yang jalanin kehidupan biasa pakai logika. Jadi semakin kita ngerasain sesuatu, semakin gampang kita untuk sensitif. Orang yang sensitif paling gampang untuk dimanipulasi jika dia tidak punya pendirian. The Moon itu keadaan koneksi secara spiritual atau secara alam bawah sadar dengan seseorang, but ini belum ada sebuah kejelasan. Kenapa? Karena kamu kayak berhubungan sama bayang-bayang lah gitu. Keadaannya yang tadi aku bilang, there's a lot of magical things atau spiritual things in your love life. Jadi kalau aku lihat, saran ya untuk kamu tetap pegang sebuah realita dan hope-nya, memiliki harapannya sama yang di atas. Di sini ada the star, ada harapan yang akan terwujud, and then ada the lovers. Jadi ada sebuah pertemuan. Ini kalau aku lihat pesan dari masa depan, indah ya perjalanannya, kayak aduh dibingung-bingungin dulu, dibuat gelisah dulu, terus nanti pas fase kamu surrender,
pas pada saat ini fasenya kayak dia praying ke atas lah, dia berdoa, berserah diri. Di situ ada sebuah pertemuan. Memang tidak akan sama dirimu yang secara sejatinya pasti setiap manusia sifatnya beda, tapi kamu pasti akan lebih notice soal perbedaan kamu sama dia, tapi dia orang yang diperuntukkan untuk kamu. Dari The Lover sendiri di sini ada sisi masculine dan feminine yang dominan. Jadi ini bukan keadaan dimana kayak maskulin ketemu ke maskulin. Jadi nggak ada ego ketemu ego. Yang satu lemah lembut, yang satu melindungi, yang satu memberi, yang satu nerima. Semuanya energinya seperti itu. Jadi kayak energi yang selaras. Everything itu kayak klop kalau aku lihat. Jadi dari energi The Lover sendiri, kamu bisa, karena intuisinya kuat, kamu bisa melihat let's say orang-orang pakai topeng lah, kita bisa ngeliat tuh dalamnya seperti apa. Akhirnya kamu taking your time untuk ngebuka tirai. Jadi kan ada orang yang ketemu, ya udah aku seperti ini dan jadi gitu loh. Tapi kamu butuh waktu untuk ngebuka tirainya, ngebuka jalan kamu, jalan lagi, kamu buka jalan kamu sampai ketemu di titik dimana okay, this is the one for me nih gitu. Dari The Lovers itu juga keadaan bisa diulang sama Gemini, but ini ngomongin soal balance, energy of joy. Saat kamu rasa joy, bahagia, yang bahagia nggak bisa oke, aku bahagia karena ini, nggak gitu. Just feel like bahagia aja gitu. Itu namanya berubah secara frekuensi dan berubah secara energi gitu. Keadaannya di sini nanti ada relationship yang memang berdasarkan tujuan yang sama lah kamu sama dia. So, aku bakal lihat pesannya dari si oracle card ini. Sweet pea, blissful pleasure, follow your bliss, and the universe will open doors where there were only walls. Jadi yang tadinya kamu pikir, aduh jalannya kemana nih gitu, mentok semua. Ternyata saat kamu bisa ngikutin pesan dari semesta, ngikutin kebahagiaan kamu sendiri, kamu membuka jalanmu sendiri. Congratulations! The Snapdragon, gracious and benevolence. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Jadi, saran dari aku, jadilah orang yang benar-benar tulus dalam melakukan sebuah kebaikan. Hal positif yang dilakukan harus berdasarkan dengan hati dan kindness. Di situ kayak sinyal untuk bisa menjadi sinyalnya lebih kuat lagi. Jadi ada orang ngebooster sinyalnya pakai berteman atau meniti karir. Kalau kamu booster sinyalmu untuk ketemu sama the one, ketemu sama yang memang diperuntukkan untuk kamu, itu dengan cara act of kindness. Jadi berkelakuan baik. Oke? So, aku bakal lihat dari sini. There's spirit guide, angel of one power like God, goddesses, give permission and protection to sister people who pick choices number 2. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Belajar untuk memaafkan agar kamu bisa menerima hal-hal baik dalam hidup yang artinya kamu bisa rasain sekarang. Untuk bisa healing masa lalu kamu juga harus bisa nerima keadaan yang sudah kamu rasakan dan perasaan-perasaan yang kemarin kamu bisa maafkan. Jadi, focus on your present. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Untuk bisa nerima cinta dari kita sendiri harus punya kemampuan untuk bisa membuka hati. Di sini ada free yourself. It's time to take back control of your life. Ambil sendiri kontrol kamu dalam kehidupan. Kita itu punya kuasa, kita punya kendali. Ambil kendali kamu. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Jadi ada dari aspek dalam hidup kamu yang masih harus dibenahi, which is ini aspek-aspek yang konotasinya kayak addiction. Addiction itu bukan hanya drugs dan obat-obatan, tapi kayak lifestyle lah. Kayak kamu contohnya orang yang selalu melakukan shopping secara terus-menerus everyday. Itu kan addiction ya. Jadi harus ada yang ditahan nih gitu. Kita bakalan move ke
outcome of the situation. Then spirit guide, angel, one power like God, goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada the King of Swords, ada King of Swords lagi keluar. If you are a feminine energy, you will be dealing with someone yang bener-bener logical person banget. Di sini juga untuk kalian yang masculine, kalian berhubungan sama sesosok orang yang bisa dibilang sangat mengayomi gitu. Cuman dari the Six of Pentacles, there's a connection between percintaan kalian. Ini koneksinya aku lihat gini. Dia akan selalu, kalau misalnya aku lihat ya, untuk kalian yang feminine, dia akan selalu mencari tahu informasi tentang kamu. And then untuk yang masculine, dia akan selalu menunggu gitu keadaannya. Jadi this patiently waiting. Kalau misalnya ngomongin soal keadaan ke depan, ini kemakmuran, kestabilan, dan kalau dari Six of Pentacles itu keadaan harmonious. Dimana kamu kekurangan ada yang ngisi gitu loh. Okay? Let the outcome of the situation. Ada Three of Cups, ada reunion, ada sebuah pertemuan yang layaknya kayak apa ya, reunion itu kan kayak pertemuan teman yang udah lama banget gak ketemu terus ketemu ya, ada keadaan seperti itu. Atau kamu bertemu sama sesosok orang yang memang harusnya dibentuk untuk kamu, at the moment ketemunya pas gitu. Ada security, jadi kedepannya ada sebuah keamanan. If you have celebration in your future, nikmatin kehidupan. Contoh ya, kamu ada pesta atau ada hangout sama teman-teman, go out there, enjoying life. Karena ini tujuannya adalah kamu untuk belajar nikmatin keadaan sekarang gitu. Pesta-pesta dalam hidup kamu dan kebahagiaan anugerah dalam hidup kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Harap sabar, aku bikin satu-satu requestan kalian. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading dengan tema seperti ini, tinggal dikasih tahu aja, aku mau tema kayak gini nih gitu. Berarti biasanya kalau udah sepanjang ini aku bakalan nyuruh kamu untuk di reading. Kalau simple reading itu jawabannya pasti juga kan singkat-singkat karena simple kan. Jadi kalau kamu suka video ini, boleh comment dan subscribe, jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.